Saat sebuah merek mobil mengumumkan akan merilis SUV untuk anak muda, biasanya kita sudah bisa menebak isinya. Desain yang sedikit lebih berani, warna-warna cerah, dan harga yang kompetitif. Namun apa yang disiapkan Omoda dengan Omoda O4 tampaknya lebih dari sekedar itu. Ini bukan cuma soal merilis satu produk, tapi terlihat seperti sebuah strategi paket lengkap yang sangat diperhitungkan. Baru-baru ini diperkenalkan secara global di Wuhu, Cina. Omoda O4 yang sebelumnya sempat dipamerkan sebagai Omoda 3 adalah langkah terbaru Omoda untuk menancapkan kukunya di pasar global. Targetnya jelas, generasi muda. Tapi anak muda adalah pasar yang rumit. Mereka sangat visual, melek teknologi, kritis terhadap value, namun di sisi lain juga mulai peduli pada isu lingkungan dan citra diri. Untuk bisa sukses di segmen ini, sebuah produk tidak bisa unggul di satu sisi. Omoda O4 tampaknya mencoba menjawab semua kebutuhan itu sekaligus melalui 3 strategi utama. Desain yang provokatif, fleksibilitas mesin yang tinggi, dan posisi pasar yang jelas. Desain yang sengaja dibuat beda. Bagi banyak konsumen muda, mobil bukan lagi sekedar alat transportasi dari A ke B. Mobil adalah bagian dari ekspresi diri, sama seperti smartphone atau sneakers yang mereka pakai. Omoda sangat memahami ini dan desain Omoda O4 adalah bukti utamanya. Eksterior yang mencolok. Omoda tidak main aman. Bagian depan Omoda O4 tampil agresif dengan lampu sipit yang terinspirasi dari petir menyambar. Ini adalah pilihan desain yang sengaja dibuat untuk memancing reaksi. Di saat banyak merek besar cenderung memilih desain yang aman agar bisa diterima semua kalangan, Omoda memilih jalur sebaliknya. Mereka membuat mobil yang akan langsung dikenali di jalan, yang akan membuat orang menoleh. Bagi konsumen muda yang ingin tampil beda dan tidak mau terlihat pasaran, desain seperti ini sangat menarik. Interior bertema teknologi. Tema futuristik berlanjut ke bagian dalam. Sang desainer menyebut inspirasinya datang dari pesawat luar angkasa. Ini adalah bahasa desain yang cerdas untuk berkomunikasi dengan generasi yang tumbuh besar dengan gadget. Kabinnya dirancang untuk memberi kesan canggih, modern, dan berfokus pada teknologi. Contohnya adalah penempatan layar besar di bagian tengah yang kini menjadi standar ekspektasi di mobil baru. Namun Omoda juga terlihat masih menyediakan beberapa tombol fisik yang menunjukkan bahwa mereka masih memperhatikan aspek fungsionalitas dan tidak terjebak gimmick semua layar sentuh yang kadang merepotkan. Bagian yang paling banyak dibicarakan dari interiornya adalah tombol engine start-stop. Tombol ini dilengkapi dengan penutup atau flap berwarna merah yang harus diangkat terlebih dahulu. Sebuah desain yang memang mengingatkan kita pada beberapa mobil sport atau supercar. Daripada menyebutnya berlebihan, lebih tepat melihat ini sebagai strategi Omoda untuk memberi pengalaman unik. Ini adalah detail kecil yang tidak fungsional, karena bisa saja pakai tombol biasa, tapi memberikan sentuhan fun dan eksklusif. Bagi pemiliknya, ini adalah sebuah talking point atau bahan cerita kecil yang bisa dibanggakan ke teman-temannya. Ini adalah sebuah sentuhan yang mengubah interaksi menyalakan mobil dari sekedar rutinitas menjadi sebuah momen kecil yang terasa spesial. Fleksibilitas, 4 pilihan mesin. Inilah strategi Omoda O4 yang paling serius dan menunjukkan betapa komprehensifnya perencanaan mereka. CEO Omoda dan Jayco International, Shawn Su, mengonfirmasi bahwa Omoda O4 akan menjadi model global dengan beragam opsi mesin. Ini berarti Omoda O4 dibangun di atas satu platform yang sangat fleksibel yang bisa diisi dengan 4 jenis powertrain. Mesin bensin atau ICE. Ini adalah pilihan standar untuk pembeli pertama atau anak muda dengan anggaran terbatas. Mereka bisa mendapatkan desain Omoda O4 yang mencolok dengan harga paling terjangkau dan perawatan yang mudah. Pilihan ini logis untuk anak muda perkotaan yang ingin hemat bahan bakar dan lebih ramah lingkungan, tapi belum siap untuk tidak mau repot dengan infrastruktur mobil listrik penuh. Plug-in hybrid atau PHEV. Ini adalah solusi tengah yang praktis. Pengguna bisa memakai mode listrik murni untuk rute harian.
seperti ke kantor atau kampus dengan mengisi daya di rumah, namun tetap aman untuk perjalanan jauh karena masih ada mesin bensin. Full listrik atau BEV. Pilihan ini ditujukan untuk anak muda yang paling progresif, melek teknologi, dan sudah berkomitmen penuh pada gaya hidup ramah lingkungan, serta memiliki akses mudah ke stasiun pengisian daya. Strategi satu bodi 4 pilihan mesin ini sangat cerdas dari sisi bisnis. Omoda tidak perlu bertaruh pada satu teknologi saja. Mereka bisa beradaptasi dengan kondisi pasar di negara manapun. Jika di satu negara insentif EV sedang tinggi, mereka bisa berfokus menjual versi BEV. Jika di negara lain harga bensin sedang mahal tapi charger langka, mereka bisa mendorong versi hybrid. Ini adalah tingkat fleksibilitas yang saat ini belum banyak dimiliki oleh para pesaingnya dalam satu model yang sama. Posisi pasar dan makna nama baru. Awalnya mobil ini dikenal sebagai Omoda 3. Bergantian nama menjadi Omoda O4 adalah sebuah langkah strategis. Sun Tzu memberikan penjelasan bahwa 3 sepertinya kurang cukup dan 4 lebih baik, seperti 3+1. Secara marketing, ini adalah langkah menaikkan kelas mobil secara psikologis. Angka 3 di dunia otomotif sering diasosiasikan dengan segmen yang kompak atau standar, seperti sedan seri 3. Dengan menggunakan angka 4, Omoda seolah memposisikan mobil ini sedikit lebih tinggi, lebih substansial, dan lebih matang. Ini menempatkan Omoda O4 di posisi yang sangat menarik di pasar Indonesia nanti. Pesaingnya jelas. Honda HR-V. Ini adalah raja segmen yang harus dikalahkan, terutama di mata konsumen muda yang mencari style dan brand image. HR-V unggul mutlak di brand trust dan harga jual kembali. Omoda O4 akan melawannya dengan menawarkan desain yang lebih provokatif, interior yang lebih futuristik, dan yang paling penting, pilihan powertrain yang jauh lebih banyak. Hyundai Creta. Ini adalah pesaing yang sepadan dalam hal desain yang berani dan fitur-fitur canggih. Pertarungan di sini akan sangat ketat. Lagi-lagi, keunggulan Omoda O4 akan terletak pada variasi mesinnya, terutama jika mereka bisa menawarkan versi hybrid atau PHEV dengan harga yang bersaing. Mengingat Omoda O4 baru akan masuk jalur produksi mulai tahun depan, kita bisa berekspektasi mobil ini akan hadir di Indonesia paling cepat akhir 2026 atau awal 2027. Pada akhirnya, Omoda O4 bukanlah sebuah mobil yang dirancang asal-asalan. Ini adalah sebuah produk yang sangat diperhitungkan. Ini adalah sebuah paket yang menggabungkan 3 hal yang paling dicari anak muda.